Shalom saudaraku, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu ayat yang tadi saya baca dan saya jadi tertarik untuk membahasnya. Singkat saja saudaraku, di dalam Matius 24 ayat yang ke-48 dan 49, ya mestinya satu ayat 49 saja, tapi kita lihat latar belakangnya. 48 dulu ya saudara. Akan tetapi apabila hamba itu jahat, jadi ini hamba yang jahat saudara ya, dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ya, kalau saudara baca selanjutnya akan kena hukuman ya. Itu hamba yang jahat itu akan dibunuh gitu ya, senasib dengan orang munafik. Itu ayat yang ke-51. Nah, saudaraku, saya merenungkan ini bicara akhir zaman ya. Jadi Matius 24 itu kan bicara akhir zaman. Bahwa di akhir zaman hal-hal seperti ini akan muncul. Yaitu hamba dari Sang Tuan, yaitu gambaran dari Tuhan Yesus yang jahat, saudaraku. Dia diberi tugas, diangkat untuk memberi makanan pada waktunya untuk orang-orangnya. Jadi untuk umatnya Tuhan itu seharusnya dikasih makan begitu ya. Dan Tuhan berkata berbahagialah mereka yang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Tapi ada kelompok hamba-hamba yang jahat. Tuhan tidak datang-datang, Tuhan itu masih lama, terus kemudian dia mulai memukul hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya pernah bahas, saudaraku, yaitu di dalam pelayanan, terutama dalam mempertahankan akan ortodoksi, mempertahankan akan kebenaran firman yang dapat dipertanggungjawabkan, kadang-kadang kita berhadapan dengan pendapat-pendapat dari orang-orang lain. Yang baru-baru ini muncul yang namanya Kristen progresif ya, yang kemudian menimbulkan banyak counter, banyak tanggapan. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada Kristen yang begini, mengakunya Kristen yang benar gitu ya, tapi ketika didalami ternyata dia mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang memang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, bagaimana sikap kita? Di sini kan dikatakan memukul hamba-hamba lain, itu memukulnya jelas tidak secara fisik memukul begitu ya, tapi ini bisa diartikan yaitu melalui sosial media, ini mengutuk yang ini mengutuk yang ini menghujat yang ini menghujat yang ini dalam ini tayangan-tayangan sosial media mereka. Jadi menanggapi dan mengatakan bahwa itu sesat, itu tidak alkitabiah dan sebagainya. Nah, saudara, kita ini perlu dewasa di dalam menafsirkan akan ayat ini. Kita ini hamba yang masuk kategori hamba yang mana? Hamba yang baik memberi makan dan tentunya makanan yang sehat kepada umat Tuhan. Kan begitu, yaitu ayat yang ke-45 dan 46 dikatakan berbahagialah mereka yang melakukan tugas, yaitu memberi makanan pada waktunya kepada orang-orangnya Tuhan gitu, orang-orangnya Tuhan. Nah, saudara, saya ingin kita tadi saya sebut dewasa dan kita fair ya, artinya kita adil. Sebetulnya ketika ada ajaran sesat yang merebak menyebar di sosmed, apakah tanggapan-tanggapan yang tegas bahwa mengatakan bahwa itu nggak benar, itu bukan Kristen, itu tidak alkitabiah dan menunjukkan akan bukti-bukti ajaran firman yang sehat itu seperti ini, itu menurut saya bukan saja tidak memukul hamba Tuhan yang lain itu. Ini bukan menggenapi akan ayat ini menjadi hamba yang jahat. Saya kadang-kadang mendengar orang-orang itu komentarnya, oh hamba Tuhan kok saling menghujat,
saling menghakimi begitu ya. Nanti dulu saudara. Saya sudah sampaikan tentang batasan kesatuan iman kita. Kalau itu di luar iman kita harus jelaskan bahwa itu bukan Kristen. Apa yang digembar-gemborkan oleh Brian Syawarta tentang Kristen progresif, itu universalis, itu bukan Kristen, itu liberal. Kristen itu yang tunduk pada Alkitab, pada firman Tuhan. Paham ya saudaraku ya? Jadi kita ini juga nggak boleh semena-mena mengatakan bahwa orang yang memberikan tanggapan dengan tegas itu sedang memukul. Nanti dulu yang ditanggapi itu hamba Tuhan atau tidak. Barangkali itu bukan hamba Tuhan loh, saudaraku ya. Karena tidak mengajarkan apa yang dari Tuhan. Mereka memberi makan, tapi makanan itu beracun, saudaraku. Kita semua yang mengikuti akan munculnya Kristen progresif, kan disusul dengan adanya siapa itu, Given atau siapa yang mendukung akan pernyataan dari Brian Syawarta itu. Nah, kalau begini gimana? Berarti kan ada yang mendukung, berarti ada kelompok orang yang mengajarkan atau memberi makan, tapi makanan itu beracun. Kita harus beritahu dong, ya kan? Itu tidak memukul, tapi kita dengan tegas mengatakan bahwa ini bukan Kristen, ini bukan ajaran yang Alkitabiah. Dan kita tentunya mendoakan mereka-mereka yang punya pandangan yang tidak benar itu supaya mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk mereka pada waktunya bisa bertobat. Itu bukan menggenapi akan ayat ini. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, ciri berikutnya dikatakan, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Nah, menurut saya, ini bahasa figuratif ya, pemabuk itu adalah orang-orang yang tidak bisa berpikir jernih. Dan kalau sudah tidak bisa berpikir jernih, ngomongnya juga asal bunyi. Ya, apa yang ada di dalam hatinya dikeluarkan tanpa pertimbangan, itulah pemabuk. Nah, orang-orang yang seperti inilah, saudaraku, yang sedang menggenapi akan kelompok hamba yang jahat itu. Yang sekarang siapa yang memukul sih? Ya, menurut saya justru mereka yang memukul kita. Kita yang sedang dipukuli ya, dipukul dengan ajaran-ajaran yang palsu itu. Ajaran-ajaran yang nggak benar itu, yang nggak alkitabiah itu. Jadi kita bertahan. Demikian saudaraku. Saya berharap saudara jadi dewasa dalam menanggapi akan pandangan-pandangan yang mengatakan kok saling menghakimi. Tidak, kita nggak menghakimi. Kita menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Selebihnya jahat. Betul ya saudaraku ya? Tuhan Yesus berkati.